Baru-baru ini ada kabar heboh, salah satu raksasa sawit Indonesia kena denda ratusan miliar rupiah. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas. Ada apa sih sebenarnya di balik angka super fantastis ini? Jadi, ceritanya di bulan Desember 2025, PT Astra Agro Lestari atau yang biasa kita kenal dengan kode saham AALI itu kena kewajiban bayar denda administratif. Dan nilainya, wow, nggak main-main, 571 miliar rupiah. Ya, angka segitu jelas bikin kita semua kaget kan? Oke, sekarang pertanyaannya jadi, gimana ceritanya perusahaan segede Astra Agro bisa kena denda semasif ini? Terus yang lebih penting lagi nih, apa sebetulnya arti semua ini buat mereka? Dan buat masa depan industri sawit kita secara keseluruhan? Oke, kita mulai dari awal ya. Sebenarnya apa sih pemicu denda raksasa ini? Jadi gini, denda ini tuh dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemerintah, atau disingkat Satgas PKH. Gampangnya, Ali ini dianggap melanggar aturan main yang baru soal penggunaan lahan di dalam kawasan hutan. Simpelnya gitu. Nah, yang menarik, ternyata kasus AAL ini bukan kejadian yang berdiri sendiri loh. Ini tuh cuma puncak gunung es dari sebuah gerakan penertiban yang skalanya jauh lebih besar, tingkat nasional. Coba kita lihat gambaran besarnya. Betul sekali. Astra Agro itu cuma salah satu dari banyak target operasi bersih-bersih besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Sasarannya, ya perusahaan-perusahaan sawit dan tambang yang diduga beroperasi di dalam kawasan hutan. Dan skalanya ini benar-benar masif. Bisa kita lihat di sini, Satgas ini nggak cuma menyentuh AALI, banyak banget grup-grup raksasa lain yang juga kena. Dan hasilnya, denda yang terkumpul itu sampai triliunan rupiah. Luar biasa. Coba bayangin deh, sampai pertengahan Januari 2026 aja, Satgas ini udah ngumpulin total 4,76 triliun rupiah. Dan dengerin ini, itu baru dari 41 perusahaan sawit. Baru dari sawit aja loh. Oke, denger angka triliunan gitu kan kedengerannya ngeri banget ya. Pasti Anda juga bertanya-tanya, terus seberapa parah sih dampaknya buat kondisi keuangan AALI? Apa ini jadi pukulan yang bikin mereka KO? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu lihat perspektifnya. Sampai akhir Januari 2026, nilai kapitalisasi pasar AALI itu ada di angka lebih dari 14 triliun rupiah. Dan kalau kita tanya langsung ke AALI, jawaban mereka cukup tegas. Lewat pernyataan resminya, mereka bilang denda ini nggak punya dampak material ke performa keuangan atau kegiatan operasional mereka. Gitu katanya. Dan omongan mereka itu ternyata ada dasarnya. Kenapa? Karena kinerja keuangan AALI di tahun 2025 itu justru solid banget. Laba bersihnya naik, pendapatan juga naik signifikan. Ini semua didorong sama volume produksi yang meningkat, plus harga CPO yang lagi bagus-bagusnya. Bahkan, kalau kita intip neracanya, uang kas mereka itu lebih banyak daripada utangnya. Jadi mereka punya bantalan yang kuat. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, lihat gambaran yang lebih luas, yaitu industrinya. Karena kasus ini tuh terjadi pas pasar sawit global lagi dihadapkan pada dua arus yang saling berlawanan. Kalau kita lihat dari sisi harga, prospek untuk CPO atau minyak sawit mentah itu masih kelihatan bagus. Ini ada proyeksi dari Kenanga Research yang nunjukin harganya bakal tetap tinggi sampai tahun 2026 nanti. Meskipun ya ada sedikit koreksi turun. Kenapa harganya bisa kuat? Ya karena permintaannya juga kencang, terutama dari sektor biodiesel. Belum lagi dari pasar-pasar baru yang lagi tumbuh pesat kayak di India, Tiongkok, Timur Tengah, dan juga Afrika. Permintaan dari sana kuat banget. Nah, ini nih yang membawa kita ke dilema utamanya. Dilema yang dihadapi bukan cuma sama AALI, tapi ya oleh seluruh industri sawit kita di Indonesia. Jadi intinya itu soal balancing act. Di satu sisi ada peluang gede banget, harga CPO lagi tinggi, permintaan global juga kuat, uangnya ada di situ. Tapi di sisi lain ada tantangan yang gak kalah besar, yaitu regulasi internasional yang makin hari makin ketat, terutama soal isu keberlanjutan dan deforestasi, yang paling kencang suaranya dari Uni Eropa. Jadi ya itulah tantangannya sekarang. Para pemain industri ini harus pinter-pinter menavigasi labirin regulasi di dalam negeri yang jujur aja cukup rumit. Sambil di saat yang sama mereka juga harus bisa memenuhi tuntutan pasar global yang standarnya makin tinggi.
Jadi bisa kita lihat ya, kasus Denda Ali ini bukan cuma sekedar berita bisnis biasa. Ini tuh kayak sebuah rambu-rambu penting buat sebuah industri yang lagi ada di persimpangan jalan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah tarik-menarik antara aturan di dalam negeri dan tuntutan pasar global, kira-kira mampu nggak sih industri sawit Indonesia ini menavigasi masa depannya? Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.